Dalam kajian ilmu fikih, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang adab-adab buang air besar atau buang air kecil. Bahwa kita itu apabila di lapangan, di tempat yang tidak ada pembatasnya, bahwa kita tidak boleh apabila kita mising, ya bahasa kitanya mising, buang air besar menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Dan kita juga tidak boleh kencing, ya buang air kecil di tempat atau di bawah pohon yang berbuah. Kemudian di jalanan, di tempat orang berteduh, di lubang, tidak boleh. Dan kita juga apabila sedang kencing atau sedang buang air besar tidak boleh berbicara, tidak boleh kita ngobrol, ya. Kadang-kadang kita buang air besar sama-sama, kita sambil ngobrol, ya. Apalagi yang diobrolkannya masalah lain, masalah cewek lah, inilah, ngobrol, ya. Di tengah sawah misalkan zaman dulu, ya. Kalau sekarang sudah ada WC enak. Nah, itu dalam pertemuan kita yang lalu. Kita lanjutkan dalam pertemuan kita pada malam ini, kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Walladzi yunqidul wudu'a sittatu asya'a. Yang membatalkan wudu itu dalam kitab ini ada 6 perkara yang membatalkan wudu. Ma kharaja minas sabilain. Yang pertama itu yang keluar dari 2 jalan. Yang keluar dari 2 jalan ini apa? Yakni 2 pintu, kubul dan dubur. Artinya saluran kencing kita dengan saluran buang air besar kita, ya. Itu kalau ada suara angin yang keluar dari dubur kita, kentut misalkan, itu membatalkan wudu, ya. Itu kemudian ada lagi kencing, itu membatalkan wudu, ya. Keluar madi itu membatalkan wudu, ya. Jadi keluar dari 2 jalan tersebut itu bisa membatalkan wudu. Terkecuali dari hal-hal 2 jalan lubang yang lain seperti lubang hidung, keluar ingus, itu tidak membatalkan wudu, ya. Ingusan kita misalkan keluar sedang pilek, keluar ingus, itu tidak membatalkan wudu, ya. Kalau dari hidung, terkecuali darah, mimisan. Mimisan itu bisa membatalkan wudu, ya. Jadi kalau keluar mimisan dari hidung kita, itu bisa membatalkan wudu, ya. Kemudian kalau keluar dari perempuan, dari barang yaitu keluar darah terus, kalau bukan darah haid misalkan, itu tidak membatalkan wudu, ya. Karena ada dalam kitab Bulughul Maram itu seseorang yang bernama Fatimah binti Hubais bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku ini sering keluar darah." Jadi Fatimah binti Hubais ini sering keluar darah dari barangnya tersebut, ya. Tapi bukan darah haid, itu darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah penyakit, ya. Apakah saya boleh berhenti sholat? Kata Fatimah tadi. Jangan, kata Rasul, jangan berhenti sholat, ya. Jangan berhenti sholat, tetapi hendaklah engkau berwudu dan lakukan sholat, ya. Itu karena darah haid. Kalau seandainya darah haid telah datang, baru kata Rasul engkau berhenti sholat, ya. Itu. Jadi kalau darah istihadah, misalkan seorang wanita mengeluarkan darah istihadah, darah penyakit, itu tidak membatalkan wudu kalau dia sudah punya wudu, karena itu adalah darah penyakit yang tidak bisa dibendung. Makanya sebelum itu dibersihkan dahulu, kemudian dibalut. Sekarang ini kan banyak softtek, ya, softtek banyak dibalut. Ini pelajaran sebetulnya untuk ibu-ibu, ya. Tapi kita juga laki-laki
mengetahui harus. Jadi kalau ada permasalahan dengan istri kita atau ada permasalahan dengan kaum wanita tentang masalah ini, masalah darah istihadah ini, itu tidak mengapa dia melakukan sholat. Makanya bersihkan dulu, kemudian ditampel dengan softtek, ya. Kemudian berwudu melakukan sholat. Karena darah itu keluar terus, ya, tidak berhenti. Itu darah istihadah, darah penyakit, ya. Jadi tidak boleh kita meninggalkan sholat. Lain halnya kalau darah haid itu kita wajib meninggalkan sholat. Ini bagi kaum perempuan, ya. Makanya diberikan dispensasi keringanan kalau perempuan. Jadi enak kalau perempuan, tidak harus dikodok, ya. Tidak harus dikodok. Lain halnya dalam puasa harus dikodok, ya. Itu sunat bagi kaum perempuan. Meninggalkan sholat 10 hari, meninggalkan sholat 15 hari, tidak harus dikodok. Tapi kalau puasa ketinggalan 10 hari atau 15 hari harus meninggalkan puasa bulan Ramadan. Itu yang pertama, makhrajul sabilain, yang keluar dari dua jalan, yakni kubur dengan yakni itu saluran ketiga, kemudian saluran keempat kita buang air. Ya, kalau ada yang keluar seperti angin, maka bisa membatalkan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sedang sholat, kita itu digoda oleh setan? Karena apa? Setan itu menggoda tubuh kita. Agar apa? Agar kita menghayal sedang sholat, perasaan kita itu bentuk. Itu adalah gangguan kita sedang melakukan sholat. Dalam sholat itu ada setan yang bernama lambung. Dalam wudu itu ada setan yang bernama waham. Dalam itu, ya, inna tis'ata, bahwa sesungguhnya anak cucu setan itu ada 9. Ya. Dalam sholat itu ada setan yang bernama lambung. Dalam wudu ada setan yang bernama walham. Ya. Supaya kita ikut tidur. Ya. Apalagi dalam sholat tadi, perasaan kita itu dibuat bingung. Perasaan kita itu apakah kentut atau tidak. Makanya kata Rasul, kalau engkau tidak mendengar suara kentut tadi atau tidak mencium baunya, lakukan teruskan sholatnya. Seandainya kita mempunyai pemikiran seperti itu dalam sholat, bimbang hati kita, apakah kentut kalau kita dalam sholat seperti itu, makanya kita berikan kepercayaan Rasul. Kalau tidak terasa baunya, teruskan sholat. Kalau tidak mendengar suaranya, teruskan sholat kita. Itu karena setan menggoda supaya hati itu bimbang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wanita ada wajah tidur berat. Tidur dalam keadaan terlentang, ya. Tidur kita ini dalam keadaan berbaring itu bisa membatalkan wudu, ya, bisa membatalkan wudu. Tetapi kalau seandainya tidur kita itu dalam keadaan duduk, itu tidak membatalkan wudu. Tetapi jangan bersandar, jangan bersandar di tembok. Kita tidur itu batal wudu. Misalkan kita tidak ada sandaran, ya, tidak ada sandaran, duduk seperti misalkan ini, nah, dia tertidur, tidak membatalkan wudu. Kalau dia sudah punya wudu itu. Karena apa? Karena di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu menunggu waktu Isya. Mereka berkantuk-kantuk matahari. Jadi pada ngantuk sahabat itu menunggu waktu sholat Isya. Akhirnya mereka itu tertidur dalam keadaan itu. Dan ketika waktu sholat Isya masuk, mereka langsung kalau tidurnya dalam keadaan itu tidak
Kemudian yang ketiga wajib kita garis Allah yang ketiga ini hilang akal. Hilang akal disebabkan karena apa? Mabuk, karena sakit atau sedang menyentuh perempuan yang bukan muhrim, perempuan yang lain bukan muhrim. Itu bisa membatalkan wudhu kita karena mabuk, ya, karena sakit atau perempuan yang lain bukan muhrim. Istri kita itu bisa membatalkan wudhu kalau kita bersentuhan dengan kita. Kenapa? Karena dia bukan kita, bukan saudara kita. Muhrim itu orang tua kita, termasuk muhrim, saudara kita, anak kita, ya itu. Jadi kalau istri itu, kalau kita bersentuhan dengan istri atau istri menyentuh kita, kita menyentuh istri, pendapat lain, para ulama yang lain bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan, yang membatalkan itu bersentuhan. Karena mereka berbeda menafsirkan ayat Allah, berbeda-beda menafsirkan ayat tersebut, dan kita karena kita bermadhab Imam Syafi'i, maka kita harus bahwa kalau kita bersentuhan dengan istri itu bisa membatalkan. Kalau pendapat yang tidak membatalkan itu, mereka berpendapat dengan penafsiran para sahabat kita, mereka berkeyakinan bahwa bersetubuh itulah yang membatalkan. Dan juga pernah Rasulullah mencium Aisyah, ya, kemudian Rasulullah sholat. Ada hadisnya bahwa beliau Aisyah dan ada lagi hadis tentang bahwa Rasul itu sedang melakukan sholat malam, kemudian Siti Aisyah itu kakinya berada di depan Rasul. Ketika Rasul sujud, kaki Aisyah itu dari sinilah hadis ini mereka berpegang bahwa bersentuhan dengan istri tidak membatalkan. Tetapi menurut Imam Bukhari, hadis-hadis tersebut adalah hadis dhaif, ya. Itu memang hadis riwayat Imam Ahmad, namun menurut Imam Bukhari hadis tersebut adalah hadis yang terserah. Kita harus berbanding, kita jangan menyalahkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya jangan menyalahkan orang lain yang berbuat seperti itu. Misalkan ada teman kita, dia berkeyakinan bahwa bersentuhan dengan istri dia tidak membatalkan orang lain. Kalau kita bersentuhan dengan istri, supaya apa? Supaya kita mengetahui, supaya kita jangan menyalahkan yang lainnya. Kita sudah tahu kan ya, jangan hanya pendapat kita itulah yang benar, jangan. Ya, itu. Jadi kalau pendapat-pendapat yang lain salah, sudah hafalkah kita Quran? Sudah
banyakkah amal perbuatan kita seperti mereka? Maka kita tidak boleh tak usahlah kita bermadhab katanya, kita langsung saja pakai sunnah, pakai hadis, bagus, pakai Quran dan hadis, bagus. Tapi apakah kita mampu dengan kita melalui kita tanpa pikiran mereka, tanpa pikiran mereka? Banyak tersesat menafsirkan ayat misalkan tentang sholat, zikrullah, mengingat Allah, akhirnya apa? Sholatnya hanya ingat. Itu salah kaprah menafsirkan ayat itu, karena mereka